AR, Active Record. Active Record menyediakan antarmuka secara object oriented untuk mengakses dan memanipulasi data pada database. Sebuah kelas AR diasosiasikan dihubungkan dengan sebuah tabel dalam database. Sebuah instance dari AR berkorespondensi dengan sebuah baris pada tabel tersebut. Misal customer adalah sebuah AR yang diasosiasikan dengan tabel customer. Maka untuk menambahkan sebuah baris dalam tabel customer dapat dilakukan dengan cara kita buat variable customer, kita buat objeknya, kemudian kita isikan name-nya, ini nilainya, kemudian kita save. Keuntungan menggunakan AR. Keuntungan menggunakan AR adalah lebih mudah dipahami, tidak rawan terjadi kesalahan collision, tidak ada masalah kompatibilitas jika menggunakan beberapa database yang berbeda. AR pada Y mendukung RDBMS berikut ini: MySQL, Postgre, SQLite, MS SQL, Oracle. IR pada Y juga mendukung NoSQL database berikut ini seperti Redis dan juga MongoDB. Deklarasi AR. Deklarasi AR dilakukan dengan cara membuat kelas yang mengekstensi /db /active record. Di sini kita deklarasikan, kemudian kita buat kelas customer yang mengextend active record, dan kita buat properti status inaktif dan status aktif. Itu secara default kelas AR akan menggunakan komponen aplikasi DB yaitu YFDB untuk terhubung dengan database. Query data. Setelah AR terdeklarasi, Anda dapat menggunakannya untuk mengquery data dengan langkah-langkah seperti berikut. Buat sebuah objek query dengan memanggil metode di active find. Kemudian atur objek query dengan memanggil metode query building seperti where atau order by dan lain-lain. Di sini kita buat sebuah objek dengan memanggil metode query find, kemudian di sini kita memanggil metode query buildingnya. Panggil salah satu metode query untuk mengambil data seperti all, one, dan lain-lain. Di sini kita melakukan pemanggilan query-nya. Oke, method find one dan find all. Metode find one dan find all ini merupakan shortcut yang disediakan Y untuk melakukan query berdasarkan nilai primary key atau nilai dari beberapa kolom. Metode find one ini akan menghasilkan satu baris data pertama hasil dari query. Find all akan menghasilkan seluruh baris data hasil dari query. Kedua metode ini dapat menerima parameter berikut ini, yaitu mengakses data pada AR. Query melalui kelas AR akan menghasilkan data dalam bentuk objek atau instance AR. Setiap atribut dari objek AR memiliki nama sesuai dengan nama kolom pada tabel yang diasosiasikan dengan kelas AR, yaitu case sensitive. Atribut-atribut tersebut di-generate oleh Y secara otomatis. Jangan membuat atribut baru pada kelas AR dengan nama yang sama dengan nama kolom pada tabel yang diasosiasikan dengan kelas AR tersebut. Oke, transformasi data. Seringkali data akan ditampilkan dengan format berbeda dari ketika data tersebut disimpan dalam database. Oke. Misalkan Anda ingin menampilkan kolom birthday yang disimpan di database dalam format timestamp menggunakan format tahun, bulan, hari. Anda dapat melakukannya dengan menambahkan metode yang berfungsi untuk transformasi data tersebut. Lihat kode di samping. Mengambil data dalam bentuk array. Mengambil data dalam bentuk objek AR sangat convenient, namun membutuhkan alokasi memori yang cukup besar. Untuk menghemat penggunaan memori, Anda dapat mengambil data dalam bentuk array dengan cara memanggil metode asArray sebelum menjalankan metode query.
mengambil data dalam batch. Anda juga dapat mengambil data per kelompok atau batch. Cara ini dapat menghemat penggunaan memori khususnya pada tabel yang memiliki banyak baris data. Nah, kemudian ada menyimpan data. Dengan ER Anda dapat dengan mudah menyimpan data ke dalam database. Pertama, siapkan instansi ER, kemudian berikan nilai untuk atribut pada ER. Ini kita buat instant, kemudian berikan nilai atribut, yaitu misal atribut name mempunyai nilai James, email punya nilai james@example.com, kemudian kita jalankan fungsi save untuk menyimpan data ke dalam database. Metode save dapat melakukan insert ataupun update tergantung keadaan instance ER. Nah, seperti itu. Validasi data. Karena kelas Y DB Active Record di extend dari kelas Y base model, kelas ER juga memiliki fitur validasi yang sama. Anda dapat mendeklarasikan aturan validasi pada kelas ER dengan mengoverride fungsi rules. Dirty attribute. Ketika Anda memanggil metode save untuk menyimpan atau mengupdate data melalui ER, dia hanya akan menyimpan dirty attribute saja. Sebuah atribut dianggap sebagai dirty jika nilai atribut tersebut telah diubah setelah atribut tersebut dibaca dari database. Metode validate akan tetap dilakukan pada semua atribut tanpa melihat apakah atribut tersebut dirty atau tidak. Anda dapat mengetahui atribut mana saja yang dirty dengan memanggil metode get dirty attributes. Default attribute value. Beberapa kolom pada tabel dapat memiliki nilai default. Untuk mendapatkan nilai default dari database dapat Anda lakukan dengan memanggil metode load default value. Jadi kita akan mendapatkan nilai default dari database customer pada objek customer ini menggunakan fungsi load default value. Mengupdate beberapa baris sekaligus. Metode save yang telah dijelaskan sebelumnya hanya dapat mengupdate satu baris data untuk setiap pemanggilan. Untuk mengupdate beberapa baris data sekaligus dapat Anda lakukan dengan memanggil metode update all. Jadi metode ini akan mengupdate semua baris data atau sebagian juga bisa. Menghapus data. Untuk menghapus satu baris data, ambil data yang akan dihapus dari database, kemudian panggil metode delete. Sedangkan untuk menghapus beberapa atau semua baris data sekaligus, kita gunakan metode delete all. Seperti ini misal pada model customer kita tampilkan satu baris nilainya 123, kemudian kita delete. Bekerja dengan transaksi. Transaksi dapat diartikan sebagai satu atau lebih perintah SQL yang harus selesai semuanya atau tidak sama sekali. Di dalam sebuah transaksi, jika semua perintah berhasil dijalankan, maka akan dilakukan commit. Dan jika ada satu saja perintah yang gagal, maka akan dilakukan perintah rollback. Bekerja dengan relational data. Selain bekerja dengan tabel tunggal, ER juga mampu untuk membawa data tabel yang berrelasi dengan tabel utama. Sebagai contoh, data customer berrelasi dengan data order, di mana seorang customer dapat memiliki satu atau lebih order one to many. Dengan deklarasi relasi yang benar, Anda dapat mengakses daftar order dari seorang customer melalui ekspresi customer kemudian orders. Ekspresi ini akan berisi array dari objek ER order. Kemudian deklarasi relasi. Untuk bekerja dengan relasi menggunakan ER, kita dapat mendeklarasikan relasi di dalam kelas ER terlebih dahulu.
Kemudian langkah deklarasinya sederhana, cukup mendeklarasikan metode relation untuk setiap tabel yang berrelasi dengan tabel EA. Di sini misal untuk kita ingin berrelasi antara tabel ER dengan tabel customer, yaitu mempunyai hash to many atau one to many. Jadi di mana tabel customer itu dapat memiliki berapa order atau banyak order. Kemudian untuk tabel get customer ini, di sini kita merelasikan antara tabel customer dan juga order. Fungsi hash many digunakan untuk mengakses relasi one to many, sedangkan hash one digunakan untuk mengakses relasi one to one. Mengakses relational data setelah mendeklarasikan sebuah relasi, kita dapat mengakses relational data melalui nama relasinya. Jika sebuah relasi dideklarasikan menggunakan fungsi hash many, maka dia akan membalikan array dari objek R yang direlasikan. Perhatikan contoh berikut ini. Oke. Relasi melalui junction table. Dalam konseptual data modeling, kadang kita mendefinisikan relasi many to many. Misal relasi antara tabel order dan tabel item, di mana setiap order dapat berisi beberapa item dan satu item dapat berada dalam beberapa order. Oke. Pada kondisi ini dibutuhkan sebuah tabel relasi yang biasa disebut sebagai junction table. Kita dapat mendeklarasikan relasional melalui junction table dengan memanggil metode via atau via table. Contohnya bisa kita lihat di source code di samping. Class order adalah extend dari AI, kemudian merelasikannya pada tabel item. Ini adalah cara alternatifnya. Oke. Cara penggunaan relasi yang dideklarasikan melalui junction table sama seperti relasi normal. Seperti itu bisa kita lihat di gambar di sini. IC loading dan edger loading. Data pada tabel relasi dapat diakses seperti mengakses sebuah properti normal. Pengaksesan seperti ini disebut sebagai lazy loading, yang artinya query pada tabel relasi hanya akan dilakukan jika pada tabel relasi tersebut dibutuhkan atau dibaca untuk pertama kalinya. Oke. Lazy loading sangat convenient digunakan, namun untuk beberapa kasus penggunaan lazy loading memiliki performa yang buruk. Oke, ini adalah contoh dari lazy loading. Migration. Bidua memiliki fitur yang sangat lengkap terkait database migration. Dengan database migration, kita dapat membuat tabel, menambahkan foreign key, membuat index, membuat junction table, dan lain-lain. Gunakan perintah ymigrate atau create untuk membuat file migrasi dasar. Kemudian gunakan perintah ymigrate untuk menjalankan proses migrasi. Ymigrate atau create new table, menjalankan migrasi ymigrate. Oke, isi file yang asli perintah ymigrate create. Nah, untuk latihan ini kita akan bahas pada video selanjutnya. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.